Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syabagus Albatausta dengan NIM 121240121 dari kelas TKC, eh, kuliah Termodinamika 1. Pada pertemuan 13 di sini terdapat tugas kuliah Termodinamika 1 di mana untuk menjelaskan kembali terkait materi entrop pada buku James Smith Vanes, yaitu buku Chemical Engineering Thermodynamics edisi 8, di mana materinya berupa entropy change for the ideal gas state. Di mana pada materi ini itu kita akan menjelaskan kembali terkait example 5.2, 5.7, 5.8, dan 5.9 berdasarkan acuan pada buku James Smith Vanes. Jadi di sini eh, langsung saja masuk. Oke, jadi di sini pada sampel 5.2 di mana terdapat eh, for the ideal gas state dan constant heat capacities equation 3.23 for the reversible adiabatic, and therefore isotropic process can be written. Jadi sini tuh ada rumus T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Jadi di sini tuh kita disuruh untuk membuktikan bahwa untuk proses adiabatik reversible isentropik itu berlaku T2 per T1 eh, sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Jadi di sini itu kita akan membuktikan dari rumus ini itu apakah benar dengan menggunakan persamaan perubahan entropi gas ideal pada equation 5.10, di mana terdapat eh, terdapat delta S atau entropi gas ideal sama dengan eh, CP per Ln T2 per T1 min R Ln T2 per T1. Jadi di sini kita membuktikan rumusnya itu dengan menggunakan equation 5.10, di mana karena proses adiabatik irreversible maka entropi perubahan entropi gas idealnya itu sama dengan nol. Jadi kita akan substitusikan ke dalam equation 5.10. Di mana del, perubahan entropinya itu sama dengan nol. Jadi nanti nol sama dengan CP ln T2 per T1 min R ln P2 per T1. Kemudian dari ruas kanan dari kedua sisi ini hmm, kita tambahkan R ln P2 per T1. Jadi nanti akan menjadi persamaannya yaitu CP ln P2 per T1 sama dengan R ln P2 per T1. Kemudian dari kedua sisi ini kita bagi dengan CP, di mana nanti rumusnya itu akan menjadi ln T2 per T1 sama dengan R per CP kali ln P2 per T1. Nah, sini itu kita cari dulu eh, sebenarnya cara mencari nilai dari R per CP itu gimana sih? Nah, kita cari dari pertama di sini hubungan dengan gas ideal, di mana dia ini itu CP itu diketahui sama dengan CV plus R, atau bisa kita ketahui gamma itu juga sama dengan CP per CV. Ya, kemudian dari sini karena kita ketahui CP sama dengan CV plus R, maka R itu sama dengan CP min CV. Kemudian kita masukkan R per CP itu sama dengan CP min CV per CP. Kemudian dari sini kita bisa pecahkan kembali menjadi CP per CP min CV per CP atau satu min CV per CP. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, gamma itu sama dengan CP per CV. Nah, eh, kemudian rumusnya itu menjadi gamma min 1 per gamma. Nah, kemudian dari persamaan ln T2 per T1 ini,
sama dengan R per CP ln P2 per P1, dia akan menjadi ln T2 per T1, sudah disubstitusikan nilai dari R per CP, yaitu gamma min 1 per gamma ln P2 per T1. Nah, karena gamma ini itu di belakang dari ln P2 per T1, maka dia bisa berubah, kita eksponensialkan, maka menjadi T2 per T1 sama dengan P2 per T1 pangkat gamma min 1 per gamma. Jadi sesuai hasil ini kita buktikan pada example 5.2 di mana proses adiabatik reversibel isentropik itu uh, maksudnya itu T2 per T1 sama dengan T2 per T1 pangkat gamma min 1 per gamma. Kemudian kita masuk ke example example 5.7 di mana 5.3. Oh, 5.7, mohon maaf. Kemudian masuk ke example 5.7. Eh, Oke, di sini masuk ke materi calculation of ideal world. Nah, jadi pada example 5.7 ini itu pada buku eh, Thermodynamic Chemical James Smith, di mana di sini yang ditanyakan itu adalah berapa maksimum kerja ideal, maksimum kerja atau ideal work yang bisa diambil dari 1 mol nitrogen atau N2 dari suhu 800 Kelvin, tekanan 50 bar ke suhu 300 Kelvin, tekanan 1 bar. Jadi untuk rumus ideal gas ideal work sendiri itu atau kerja maksimum, dia itu di mana rumusnya yaitu W ideal sama dengan delta H gas ideal min T atau eh, perubahan entropi atau delta S. Nah, jadi di sini itu kita rubah menjadi eh, kita ketahui di mana delta H itu sama dengan eh, integral T2, integral batas T2 T1 kali CP D kali DT. Kemudian untuk entropi delta H tadi entalpi. Kemudian untuk entropi itu dia sama dengan eh, integral T2 per T2 sampai T1 ke T2 CP DT per T dikurangi R ln P2 per P1. Kemudian tahap pertama untuk bagaimana kita menentukan berapa maksimum kerja atau ideal worknya ini, kita menghitung delta H atau entalpi dengan integral panas jenis menggunakan si ICPH sesuai dengan yang ada pada ini. Itu menggunakan ya ICPH. Nah, kemudian setelah itu kita pakai itu rumus di mana kita harus cari dulu di mana asal dari nilai yang ada pada buku tadi, yaitu di sini itu nilainya ini sudah diketahui 8,314 kali ICPH 800,31, terus ini. Nah, asalnya yaitu dari di mana kita mencari nilai dari CP DT per R. Nah, ini adalah fungsi ICPH di mana CP kali T per R itu sama dengan A plus B T plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 plus E kali T pangkat min 2. Biasanya untuk nilai dari D ataupun E ini dia itu biasanya bernilai nol atau dibatasin tergantung dari koefisien tergantung dari variabel yang dipakai. Nah, untuk nilai A, B, C, D sampai E ini itu nilai apa sih? Jadi ini adalah nilai eh, entalpi pada tabel appendix. Nah, jadi di sini karena kita pakainya delta H, maka kita akan meninjau yang kita hitung karena delta H atau entropi, maka kita akan meninjau pada entropi eh, pada tabel appendix di mana kita akan meninjau terkait nitrogen. Nah, di sini
kita ulas dulu terkait rumus delta H atau entropi sendiri yang dimana integral T2 T2 T1 integral batas CP kali DT. Nah, dia itu dirumusnya seperti ini, kemudian dijadikan menjadi karena tadi CP per T per T CP CP kali T per R sama dengan AB A plus BT sampai ET pangkat min 2 di sini itu R-nya kita kalikan ke sama-sama ruas kanan dan ruas kiri itu kita kalikan R. Jadi nanti untuk rumusnya itu delta H sama dengan R integral batas T2 T1 R-nya bisa kita keluarin. Kemudian nanti di dalamnya itu adalah fungsi CPH di mana A plus BT plus CT pangkat 3 plus DT pangkat CT pangkat 2 plus DT pangkat 3 plus ET pangkat min 2 DT. Nah, dari hasil integral tersebut, maka kita bisa rubah rumusnya menjadi delta H per R sama dengan A kali T2 min T1 plus B per 2 T2 kuadrat min T1 kuadrat plus C per 3 T pangkat T2 pangkat 3 per min T1 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan karena nilai R-nya ini perlu dicari. Nah, nilai R-nya ini kita pakai karena di sini satuannya pakai Kelvin dan entalpi itu biasanya joule, maka R yang kita pakai itu adalah R sama dengan 8,314 joule per mol Kelvin. Nah, kemudian kita masukkan dari delta H tadi itu eh, delta H ideal gas, IG ini ideal gas, sama dengan integral T2 per T1 CP ideal gas kali DT. Nah, itu kita masukkan rumusnya yaitu R kali ICPH. Untuk delta-nya itu di bagian CP-nya ini. Nah, dari situ di sini diketahui kan R-nya itu 8,314 Joule per mol Kelvin dikali ICPH. ICPH-nya itu yang tadi hasil integralnya itu yaitu ini. Nah, kita hanya pakai sampai C tuh. Nah, pada ICPH ini 800 ini itu suhu T2 atau 800 suhu T1 atau 800 Kelvin. Kemudian untuk 300 ini itu adalah nilai dari T2 300 Kelvin. Nah, kemudian untuk nilai dari ini 3,280 terus 0,593 kali 10 4 min 3 terus 0,0 kali 10 45 itu nilainya dari tabel appendix di mana 3,280 itu A nilai A dari nitrogen kemudian 0,593 kali 10 pangkat min 3 itu ada nilai B dari nitrogen kemudian 0,0 itu nilai dari C kemudian 0,040 kali 10 pangkat 5 itu nilai dari D yang nanti dikali ada Kelvin di sini semuanya. Nah, untuk kalau di tabel appendix itu nanti dia itu terdeteksinya eh, pada tabel appendixnya itu nanti yang bagian B ini itu akan tertulis 0,593 tanpa dikalikan 10 per 3. Nah, jadi di tabel appendix itu nantinya dia itu untuk nilai B itu di kolomnya itu B itu dikalikan sama 10 pangkat 3. Nah, berarti nanti di tabel itu nilainya itu bukan nilai asli atau nilai yang sudah dikalikan dengan 10 pangkat 3. Jadi 0,593. Nah, sedangkan untuk mencari nilai asli dari B maupun dari D atau dari tabel appendix yang D itu nilai aslinya dikali 10 pangkat 3, 10 pangkat 5, atau seterusnya. Kita harus membagi dengan yang ada di tabel itu. Misal 0,593, sedangkan di tabelnya itu B kali 10 pangkat 3. Berarti nilai aslinya itu nanti dibagi 10 pangkat 3. Berarti 0,593 per 10 pangkat 3. Atau 0,593 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari nilai ini bisa dihitung di mana sesuai sama penjelasan di buku itu ini ICPH. Nah, di sini itu hasilnya akan diperoleh minus 15,060 Joule mol pangkat min 1 atau Joule per mol. Nah, em, kemudian di situ hasilnya sesuai sama yang di buku diperoleh pembuktiannya itu dapat minus 15,060. Berarti ada di 5 ya.
joule per mol karena satuan Kelvin ini sangat bisa dicoba. Kemudian lanjut kita menghitung untuk delta S atau entropi dari equation 5.10. Di mana untuk delta eksternal itu rumusnya adalah sama dengan integral batas T2 T1 CP kali T per T gitu. Atau nanti kita bisa rubah CP T itu sama dengan R nih. Kemudian R bisa kita keluarkan kali integral T2 per T1 kali A per T plus B plus C T plus D T pangkat 2 plus E T pangkat 3 gitu. Nah, dari sini kita bisa pindahkan delta eksternal itu per R sama dengan A1 T2 per T1 plus B T2 min T1 plus C per 2 T2 kuadrat min T1 kuadrat plus D per 3 kali T2 pangkat 3 min T1 pangkat 3 eh, min T per 2 kali per T2 kuadrat min T1 per T1 kuadrat. Nah, dari untuk rumus dari entropi gas ideal itu sama dengan R dikali fungsi ICPS. Ini adalah fungsi ICPS. Nah, kemudian kita masukkan R kali ICPS ini T1, T2, kemudian A, B, C, D, E dikurangi R dan P2. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi yaitu terkait A, B, C sampai E ini itu adalah meninjau pada tabel appendix nilai entropi dari nitrogen. Kita lanjutkan. Jadi di sini itu eh, setelah kita peroleh nilai dari fungsi ideal RICPS ini itu akan diperoleh di mana 8,314 Joule per mol Kelvin itu untuk nilai dari RA tadi dikali hasil dari IPS di mana ini T1, T2 dan ini nilai dari R sampai D yang ini kita sampai nol karena kita tidak pakai komponen sampai D. Kemudian dikurangi 8,314 Joule per mol Kelvin kalian 1,133 bar per 50 bar. Ini adalah nilai dari eh, tekanan yang kita pakai. Kemudian nanti akan diperoleh nilai dari perkalian ini, ini dan dikurangi dengan ini, yaitu akan diperoleh nilai 3,042 Joule per mol Kelvin. Di mana ini tuh sesuai sama yang di buku. Jadi untuk dari fungsi eh, R kali CPS itu dia akan diperoleh minus 29,373 Joule per mol Kelvin. Di mana nanti untuk rumus delta S ideal gas atau entropi itu nilai dari fungsi ini dikurangi R kalilan P1 per P2 per P1. Kita akan diperoleh 3,042 Joule per mol Kelvin. Itu sesuai sama kemudian 3,042 Joule per mol. Kemudian kita akan menghitung ideal work atau kerja maksimum di mana W ideal itu sama dengan delta atau entalpi gas ideal dikurangi atau terus em, entropi gas ideal. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan nilainya di mana untuk nilai dari delta H gas ideal itu minus 15,060 Joule per 15.060 Joule per mol dikurangin perkalian dari dari T-nya ini yaitu kita pakai yang 300 bar atau 300 Kelvin yang kita tuju kemudian dikali dengan entropi 3,042 Joule per mol entropi gas ideal. Kemudian nanti akan diperoleh hasil minus 15,973 Joule per mol. Di mana ini sesuai dengan yang ada di buku. Nah, kemudian kita lanjut ke yang example 5.8.
yaitu lost work atau kehilangan kerja. Jadi kita tinjau dari ini sebentar untuk sampel 5.8. Oh ini. Jadi example 5.8 itu. Nah ini. Jadi kita disuruh mengerjakan ulang example 5.6 menggunakan eh, persamaan ideal work. Nah, persamaan ideal work tadi itu sama dengan em, ideal work itu delta H ideal gas atau entalpi kemudian dikurangi T kali entropi gas ideal. Nah, untuk example 5.6 itu dia terkait proses saturated steam. Jadi di sini eh, pada example 5.8 5.8 itu jadi pada example 5.6 dari inventor itu mengklaim bahwa alatnya ini itu mampu menghasilkan 2000 kilojoule dari panas yang berubah dari suhu 100 derajat Celcius untuk menuju ke suhu 200 derajat Celcius. Eh, kemudian diketahui dari steam table-nya itu adalah delta H atau entalpi itu sebesar minus 2.676 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk entropinya itu diketahui minus 7,3554 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian untuk T-nya itu diketahui 273,15 Kelvin atau ini suhu nol. Nah, kemudian eh, dari yang sudah kita ketahui, kita gunakan rumus ideal work di mana sesuai dengan arahan kerja ideal itu sama dengan delta H dikurangi T kali delta S. Kemudian kita tinggal substitusikan dari data yang sudah kita ketahui di steam table. Kemudian nanti akan diperoleh hasil sekitar minus 666,9 kg. Ini adalah kerja ideal yang bisa dihasilkan atau kerja maksimum yang dihasilkan dari 1 kilogram uang. Kemudian kita masuk ke alat yang tertera pada 5.6 yaitu refrigerator Carnot di mana kita akan menguji hasilnya apakah benar dari 2000 kilojoule pada suhu 100 derajat Celcius itu bisa dinaikkan pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, di sini kita menggunakan rumus eh, kalor sampai ya kalor sama dengan kerja dikali eh, untuk H sama C ini untuk H itu adalah heat kalau untuk C itu untuk cold. Jadi kalor heat itu sama dengan eh, W dikali T suhu panas dikurangi suhu panas dibagi suhu panas dikurangi suhu dingin. Nah, kemudian kita substitusi untuk suhu dinginnya itu eh 200 derajat Celcius untuk suhu panasnya itu 200 derajat Celcius untuk suhu dinginnya itu nol. Nah, kalau kita substitusikan untuk kalor panasnya itu sama dengan W-nya itu 6,9 kilojoule. Kenapa nggak minus? Karena minus ini itu adalah menandakan eh, men- menerima kerja. Alat mesin ini itu menerima kerja. Kemudian dikali dengan suhu panas yang dituju yaitu 200 derajat Celcius atau kalau dalam Kelvin itu 473,15 Kelvin dibagi eh, T panas dikurangi T dingin yaitu 473,15 dikurangi 273,15 atau 200 derajat Celcius dikurangi dengan 0 derajat Celcius. Lalu nanti hasilnya dalam Kelvin itu 200 Kelvin. Nah, kemudian nanti dari kalor panas yang kita peroleh itu sekitar 1.577,7 kilojoule. Nah, hal ini jika dibandingkan dengan yang dihasilkan kerja yang dihasilkan kalor panas yang dihasilkan pada 5.6 example 5.6 ini dia itu jauh di mana
pada suhu yang 100 derajat Celcius itu dia mampu memperoleh kalor panasnya itu 2000 kilojoule. Sedangkan pada suhu 200 derajat Celcius dia itu hanya memperoleh 1577,17 kilojoule. Jadi pada proses reversibel ini ternyata yang diklaim sama inventor terkait eh, kalau suhu 200 derajat Celcius dia itu masih bisa menghasilkan 2000 kilojoule produk. Ternyata pas dibuktikan dia itu menghasilkan kurang dari 2000 kilojoule produk di mana kita hanya menghasilkan panasnya itu sekitar 1577,7 kilojoule itu. Nah, di mana hal ini sesuai dengan yang ada pada buku di mana hasil dari kalor panas yang dihasilkan oleh karena refrigerator itu hanya memperoleh 1577,7 kilojoule pada suhu 200 derajat Celcius. Itu. Terus kita lanjut ke example 5.9. Nah, pada 5.9 ini dia itu kita diperintahkan untuk menghitung kerja yang hilang akibat eh, irreversible pada dua tipe heat exchanger pada bumi. Seperti titik 9 di dia. Nah, ini diketahui diagramnya heat exchangers pada tipe co-current dan counter current di mana untuk menyelesaikannya ini kita pertama-tama adalah eh, mencari yang diketahui pada diagram tersebut. Nah, untuk pada diagram yang ini kita ketahui T hit 1 itu 400 Kelvin dipanaskan menjadi 350 Kelvin atau 350 Kelvin ini adalah TH2. Kemudian eh, T cold 1 atau suhu pendinginan itu yang diketahui adalah 300 Kelvin diubah menjadi TC2 atau yang nanti kita cari. Kemudian CP itu diketahui sama dengan 7 per 2 R. Dan untuk T tahunnya ini itu diketahui sekitar 300 Kelvin atau sama dengan suhu dingin 1. Kemudian untuk mol mol heat yang diketahui itu adalah 1 mol per second lajunya. Kemudian untuk kalornya ini itu diketahui sama dengan 0 atau heat loss. Heat lossnya ini itu nggak ada yang hilang. Kemudian yang pertama kita cari eh, di mana di sini diketahui ini itu adalah kalau sistem atau energi totalnya sama dengan 0. Di mana nanti itu rumusnya adalah eh, mol heat dari mol HCP kali T hit 2 min T hit 1 ditambah mol cold dari dikali CP T cold 2 min T cold 1 atau delta T cold atau dingin. Kemudian untuk perubahan entalpi total itu delta S atau delta entalpi itu sama dengan eh, mol heat kali CP ln T T hit 2 per T hit 1 plus N atau mol dari pendinginan kali CP kali ln T suhu pendinginan 2 per suhu pendinginan 1. Di mana gas ideal CP-nya itu konstan. Kemudian di sini juga diketahui loss work itu atau kehilangan kerja itu sama dengan T kali delta delta entalpi delta entropi mohon maaf. Delta entropi. Kemudian dari sini di mana kita gunakan untuk case satu kita melihat dari concurrent flow di mana berdasarkan equation A, B, C dan A, B, C ini kemudian nanti akan diperoleh eh mol pendinginan per mol panas. Kemudian kalau dari rinciannya itu dari grafik itu kita bisa ambil untuk suhu pendinginan itu C TC2 itu 340.
340 ini. Kemudian kita hitung laju aliran mol cold system atau cold stream atau N cold. Nah, di sini itu rumusnya N cold sama dengan eh N heat dikali del dikali perubahan suhu panas per perubahan suhu dingin. Jadi 1 mol per second dikali 400 dikurangi 350 Kelvin per 340 kurangi 300 Kelvin. Nanti hasil dari perkalian atas itu menjadi 50 mol per second. Untuk Kelvinnya itu bisa dicoret atau hilang. Kemudian hasil bawahnya itu 40 atau bisa dihasilkan sama dengan 1,25 mol per second. Kemudian kita akan mencari setelah diketahui laju aliran mol cold stream, yaitu kita akan mencari eh, entropi dari sistem kokuren ini, di mana rumusnya itu seperti yang sudah diketahui tadi. Ini dia, delta S sama dengan mol heat, laju aliran panas dikali Cp ln T, Cp ln suhu panas kondisi 2 per kondisi 1 ditambah laju mol pada sistem pada cold stream dikali Cp ln suhu pendinginan kondisi 2 per suhu pendinginan kondisi 1. Nah, kita substitusikan maka akan jadi seperti ini, nanti akan diperoleh hasil 0,66927 joule per kilo per Kelvin second atau sekitar 0,667 joule per 0,67 joule Kelvin second. Nah, kemudian untuk entropinya ini udah kita ketahui dan laju alirannya, kita bisa mencari kerja yang hilang atau lost work tadi, di mana rumusnya itu P tau kali eh, tropi, di mana untuk suhunya itu kita ketahui 300 Kelvin dikali 0,667 Joule per Kelvin second, di mana hasilnya itu 200,1 Joule per second. Untuk di sini itu 6669277. Jadi di sini namanya kurang satu. Nah, kemudian setelah itu kita tahu kerja yang hilang pada sistem kokurennya itu sekitar 200,1 Joule per second. Kemudian kita tinjau untuk yang sistem kedua yang dimana itu counter current. Nah, di mana suhu pada pendinginan 2 ini diketahui pada grafiknya itu 390 Kelvin. Nah, kita mencari laju alir mol yang sama dengan cold stream tadi, tapi di sini sistemnya counter current atau heat exchanger tipe 2. Di mana di sini itu nanti molnya itu akan diperoleh sekitar 0,5556 mol per second. Kemudian kita mencari dengan rumus yang sama seperti sistem kekurangan tadi, eh, entropinya it- eh, entropinya akan diperoleh sekitar 0,3559939 joule per mol second, atau kita bisa ambil sekitar 0,356 joule per mol second, seperti itu. Nah, hal ini sesuai sama yang ada di buku nih. Nah, nah, untuk untuk close work pada kondisi counter current belum saya hitung. Untuk jika ditinjau pada rumus yang sama, maka suhunya itu kan 300. Nah, kemudian akan dikalikan dengan eh, entropinya tadi atau delta S-nya tadi yang kita ketahui sekitar 0,356 Joule per mol second. Maka hasil yang akan diperoleh itu loss work-nya sekitar 106,7 Joule per second. Itu. Jadi pembuktian pada example 5.2, 5.7, 5.8 dan 5.9 dan hasil pekerjaan yang sudah ditinjau kembali itu ternyata sama, hanya beda tergantung persepsi pembacaan dari masing-masing pembaca dari buku tersebut. Kemudian dari pembuktiannya juga ada nilai-nilai yang bisa diasumsikan untuk range-nya itu bisa diambil berapa angka di belakang koma, seperti itu.
Ada yang udah dibulatkan di awal, ada yang belum dibulatkan. Ini hasil kerjanya. Jadi eh, cukup sekian penjelasan saya terkait example titik 5.2, 5.7, 5.8, dan 5.9. Pembuktian pada buku eh, Chemical Engineering Thermodynamic edisi 8 yang dibuat oleh James Smith. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kurangnya penjelasan, mungkin bisa dicek kembali atau diulas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.